kiamat. Dan menurut mitologi, ini yang membuat marah para dewa di sana. Jeritan dan teriakan minta tolong, tapi tidak ada yang bisa mendengar mereka. Halo guys, balik lagi sama aku Mutiain Upload. So today ini sangat berbeda karena gue mau ngebahas tentang urban legend di Belanda. Sebenarnya aku udah nanya suami urban legend tapi dia tidak percaya, tapi aku percaya gitu. Makanya aku search di Google apa aja urban legend di Belanda tanpa perlu berlama-lama lagi, and enjoy watching the video. Yang pertama, Flying Dutchman. Siapa sih yang gak tahu Flying Dutchman, hantu di kartunnya SpongeBob yang nakutin ikan-ikan itu. Kalau kalian gak tahu episode yang ini, kalian harus nonton dulu SpongeBob-nya tentang hantu Flying Dutchman. Waktu pas kita kecil, kita hanya tahu Flying Dutchman itu hanya menakut-nakuti SpongeBob dan menurut kita itu lucu. Tapi sebenarnya ada kisah kelam di baliknya. Flying Dutchman, kapal hantu legend yang dikutuk tidak akan pernah mendarat dan ditakdirkan untuk berlayar di 7 tahun selamanya. Kapal Flying Dutchman akan melakukan kontak dan mengirimi pesan bagi siapapun yang melihatnya, dan disebut juga pertanda kematian dan malapetaka. Flying Dutchman, salah satu urban legend kapal yang memiliki kapten bernama Willem van Decken. Ia adalah kapten kapal VOC dari Belanda menuju ke Indonesia. Ia bersikeras berlayar ke Indonesia pada hari Paskah. Gak pedulilah mau hari Paskah, mau cuacanya lagi buruk, gak dibolehin istri, tetap aja sang kapten mau berlayar ke Indonesia. Karena kenapa? Karena pada saat itu adalah perebutan kekuasaan untuk berlayar ke Indonesia. Ya, cepat-cepat dia dapat. Dan ya, sang kapten gak mau menyia-nyiakan waktunya. Nah, ini rutenya dari Belanda ke Indonesia melewati South Africa Cape of Good Hope. Dan area Cape of Good Hope ini terkenal banget dengan badai yang besar dan juga memiliki cuaca yang buruk. Pada saat kru protes kepada si William akhirnya melemparkan tubuh salah satu kru ke dalam laut. Saking marahnya tuh si William, dan dia bilang, Tuhan atau iblis, saya akan mengitari Cape Town dan sampai ke Indonesia dengan cepat meskipun saya harus berlayar sampai kiamat. Dan menurut mitologi, ini yang membuat marah para dewa di sana dan menghukum jiwanya sang kapten dengan menjebaknya di kapal untuk selamanya. Ada suatu kejadian, sebuah kapal angkatan laut kerajaan Inggris pada tahun 1881. Yang di dalamnya ada sekitar 13 orang, dan salah satu dari orang tersebut sedang memanjat yang atas dan melihat sekitar. Dan dia secara tidak sengaja melihat penampakan kapal Flying Dutchman. Dan pada saat dia memerhatikan kapal itu, tiba-tiba ia meninggal setelah jatuh dari tiang atas. Menurut cerita, kapal itu memiliki 3 tiang dengan layar yang memancarkan cahaya merah, terang. Dan ada 13 saksi juga yang melihat. Semua yakin itu adalah Flying Dutchman. Setiap kapal yang ingin melewati Cape of Good Hope, South Africa selalu diingatkan. Dan ada insiden lagi, sebuah kapal Inggris hampir bertabrakan dengan kapalnya Flying Dutchman. Pada malam badai tahun 1835, ketika kapalnya mendekat, kapal Flying Dutchman tiba-tiba menghilang. Dan urban legend yang kedua adalah Dwalight. Dwalight adalah urban legend Belanda yang dipercaya cahaya itu adalah jiwa anak-anak yang belum dibaptis sampai meninggal. Dan dari pre-breast atau limbo. Nah, ini gue mau ngasih tahu limbo itu apa. Limbo adalah dalam gereja Katolik Roma tempat tinggalnya jiwa-jiwa anak-anak yang tidak diterima di surga setelah kematian atau dikirim ke neraka atau api pencucian. Dan mereka ini hidup di tepi surga atau neraka. Mereka tidak tersiksa oleh hukuman neraka karena mereka tidak melakukan dosa juga.
Dan dipercaya cahaya ini juga jika ada yang menunjuk dan bersiul di sekitar rawa, maka orang itu akan tiba-tiba mendatangi cahayanya dan melompat ke genangan air dan cahayanya akan menghisap mereka ke dalam air. Karena jiwa-jiwa ini berharap untuk tetap dibaptis. Oleh karena itu, cahaya ini dianggap sebagai cahaya iblis. Keyakinan orang-orang bagi yang melihat cahaya ini adalah jangan bersiul, menunjuk, atau lari. Yang terbaik adalah berpura-pura dan berjalan sesegera mungkin. Dan fun fact-nya, cahaya ini bisa berubah wujud seperti bangunan. Pernah ada salah satu kejadian pemuda menunggang kuda dari Perancis melaju menuruni bukit di malam hari. Dan pada saat matahari terbenam, terlihat cahaya merah bersinar di batang-batang pohon dan kemudian berubah menjadi gelap gulita. Dan tiba-tiba dia melihat cahaya bersinar di hutan, sebuah rumah yang terang dan terlihat hangat. Lalu ia mau menghampiri rumah tersebut. Akan tetapi, kuda yang ditunggangi hanya berdiri dengan cemas, lalu hanya mengendus. Ia menepuk leher kudanya dan berkata, "Tenang, itu hanya sebuah rumah yang hangat." Tapi kuda itu hanya terpaku dan seolah tahu rumah itu tidak aman untuk didekati. Sudah diberitahu sama kudanya, ini instingnya kuda ini bagus, jangan mendekati rumah itu, tapi tetap pemuda itu mau nunggangi kudanya menuju rumah. Pada saat didekati, mereka terjatuh di rawa penghisap. Jeritan dan teriakan minta tolong, tapi tidak ada yang bisa mendengar mereka. Saat itu pemuda itu dan kudanya meminta tolong dengan jeritan. Pemuda itu melihat ke arah cahaya yang tadi, tapi ternyata sudah menghilang dan pindah cahaya itu di bawah permukaan rawa, dan dengan cepat cahaya itu menarik pemuda dan kuda tersebut semakin dalam. Dan bertahun-tahun kemudian kerangka manusia dan kuda itu ditemukan oleh warga setempat. Dan itulah guys beberapa urban legend di Belanda. Jika kalian ada request, ada tambahan, kalian bisa komen di bawah. And thank you so much for watching. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.